Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua di sana? Semoga dalam kondisi yang bahagia, diberi kesehatan dan senantiasa diberi keberlimpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Alkisah pada suatu ketika, Abu Nawas kaget bukan main saat seorang utusan Baginda Raja datang ke rumahnya. Ia diharuskan menghadap Baginda secepatnya. Pikiran Abu Nawas bertanya-tanya, permainan apa lagi yang akan dihadapi kali ini? Setelah tiba di istana, Baginda Raja menyambut Abu Nawas dengan sebuah senyuman. Abu Nawas langsung terasa GR sekali. Akhir-akhir ini, aku sering mendapat gangguan di perut. Kata tabib pribadiku, aku terkena serangan angin. Kata Baginda memulai pembicaraannya. Ampun tuanku, apa yang bisa hamba lakukan hingga hamba dipanggil? Tanya Abu Nawas. Aku hanya ingin engkau menangkap angin dan memenjarakannya, kata Baginda. Abu Nawas hanya terdiam. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia tidak memikirkan cara menangkap angin nanti, akan tetapi ia masih bingung bagaimana cara membuktikan bahwa yang ditangkap itu memang benar-benar angin. Karena angin tidak bisa dilihat, tidak ada benda yang lebih aneh daripada angin. Tidak seperti halnya air, walaupun tidak berwarna, tetapi masih bisa dilihat. Sedangkan angin tidak. Parahnya lagi, Baginda hanya memberi waktu tidak lebih dari 3 hari. Abu Nawas pulang dengan membawa pekerjaan rumah dari Baginda Raja. Namun, Abu Nawas tidak begitu sedih. Karena berpikir adalah sudah merupakan bagian dari hidupnya, bahkan merupakan suatu kebutuhan. Ia yakin bahwa dengan berpikir akan terbentanglah jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapinya. Dan dengan berpikir pula, ia yakin bisa menyumbangkan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, terutama orang-orang miskin. Karena tak jarang Abu Nawas menggondol sepundi penuh uang emas hadiah dari Baginda Raja atas kecerdikannya. Akan tetapi sudah 2 hari ini, si Abu Nawas belum juga mendapatkan akal untuk menangkap angin, apalagi memenjarakannya. Sedangkan besok adalah hari terakhir yang telah ditetapkan oleh sang Baginda Raja. Abu Nawas benar-benar tidak bisa tidur walaupun hanya sekejap. Mungkin sudah takdir. Kayaknya kali ini Abu Nawas harus menjalani hukuman karena gagal melaksanakan perintah Baginda. Ia berjalan gontai menuju istana. Di sela-sela kepasrahannya kepada takdir, ia teringat sesuatu, yaitu Aladin dan lampu wasiatnya. Bukankah jin itu tidak terlihat? Gumam Abu Nawas. Ia langsung kegirangan dan segera berlari pulang. Sesampainya di rumah, ia secepat mungkin mempersiapkan segala sesuatunya, kemudian menuju ke istana. Di pintu gerbang istana, si Abu Nawas langsung dipersilahkan masuk oleh para pengawal karena Baginda sedang menunggu kehadirannya. Dengan tidak sabar, Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, sudahkah engkau berhasil memenjarakan angin? Tanya Baginda. Sudah Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas dengan wajah berseri-seri. Abu Nawas kemudian mengeluarkan botol yang sudah disumbat. Kemudian botol tersebut diserahkan kepada Baginda. Baginda Raja menimang-nimang botol itu sebelum bertanya lebih lanjut. Mana angin itu, hai Abu Nawas? Tanya Baginda. Di dalam, tuanku yang mulia, jawab Abu Nawas. Aku tak melihat apa-apa, kata Baginda.
Ampun tuanku, memang angin tidak bisa dilihat. Tetapi bila Paduka ingin tahu angin, tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu, kata Abu Nawas. Setelah tutup botol dibuka, Baginda mencium bau busuk. Bau busuk yang sangat menyengat hidung. Bau apa ini, hai Abu Nawas? Tanya Baginda. Ampun tuanku yang mulia, tadi hamba membuang angin dan hamba memasukkan ke dalam botol itu. Karena hamba takut angin yang hamba buang itu keluar, makanya hamba memenjarakannya dengan cara menyumbat mulut botol, jelas Abu Nawas. Akan tetapi, Baginda tidak menjadi marah karena penjelasan Abu Nawas memang masuk akal. Untuk kesekian kalinya, Abu Nawas selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.